Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Diduga mabuk, mobil sedan terjun ke jurang di Karangpanjang, Ambon. Sebuah mobil sedan berwarna hitam dengan plat nomor DE1476AV terjun ke jurang di tanjakan Jalan Pitu Ina, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Serimau, Kota Ambon pada Kamis 10 Oktober 2024. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Menurut informasi yang dihimpun tribunambon.com, mobil sedan tersebut berangkat dari Kelurahan Rijali. Namun saat melintasi daerah Karangpanjang, pengemudi kehilangan kendali hingga akhirnya kendaraan tersebut terjun ke jurang. Riki 50 tahun, salah seorang warga sekitar yang turut membantu mengevakuasi sopir dari dalam mobil, mengatakan bahwa mobil tersebut melaju pelan melawan arah dan langsung masuk ke jurang. Ia juga menduga bahwa sopir dalam keadaan mengonsumsi alkohol saat kejadian terjadi. Meskipun mobil mengalami kerusakan parah, sopir berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Kejadian ini menjadi perhatian warga sekitar. Dan hingga berita ini diterbitkan, kini pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Waktu tabrak di bawah, lalu yang supir yang bawah ini ditahan oleh satpam tuh untuk selesaikan masalah. Lalu rupanya dia yang lanjut, si supir ini yang kedua nih. Lalu dia lanjut sampai dia parkir di muka OJK situ, permanen OJK tuh. Dia mungkin sedikit isu apa? Kayaknya ada sedikit minum tuh. Nah, lalu katanya tidur. Terus kaget lah menurut informasi security, tiba-tiba mobil berjalan. Ya, tapi jalannya pelan kok. Dia jalan pelan. Arahnya belok ke pulang ke arah kanan, banting kanan. Jadi setirnya sudah banting kanan langsung masuk. Langsung masuk ke bawah situ. Langsung masuk. Lalu si supirnya waktu kita turun kita kasih keluar dia bilang kata kita ini sebetulnya di bawah. Kan tiba-tiba itu soalnya ongkolan sini. Jadi agak mungkin dia agak rasa dia sering menyupir karena dia posisi dia mungkin lagi istirahat tidur capek tuh. Itu saja dia kasih keterangan itu. Makanya kita juga agak bingung kok bisa Itu langsung terjun ke bawah tuh ya, ya, dia jalan tidak kuat, dia jalan pelan-pelan ya, kayak orang baru lepasan rem lalu dia meluncur pelan-pelan karena memang itu agak sedikit dia sedikit Iya. apa tinggi kan Iya. dia ke sini. Aping ini sementara evakuasi. Ini. Aping ini sementara evakuasi. Ini. Aping ini sementara evakuasi. Ini. Mobil yang terjun di tanjakan Karangpanjang, Ambon berhasil dievakuasi, tak ada korban jiwa. Sebuah mobil sedan berwarna hitam terjun ke jurang di kawasan tanjakan Jalan Pitu Ina, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Serimau, Kota Ambon berhasil dievakuasi Kamis 10 Oktober. Pantauan tribunambon.com, minibus dengan nomor polisi DE1476AV itu dievakuasi menggunakan mobil derek milik TNI. Proses evakuasi berjalan lancar, namun sempat menyebabkan kemacetan. Pengendara yang melintas terpaksa menurunkan laju kendaraan.
Sementara itu, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Timur, minibus berhasil dievakuasi ke badan bahu jalan. Diberitakan sebelumnya, laka lantas itu terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Informasi dihimpun, mobil sedan tersebut berangkat dari Kelurahan Rijali. Namun saat melintasi daerah Karangpanjang, pengemudi kehilangan kendali hingga akhirnya kendaraan tersebut terjun ke jurang. Riki, 50 tahun, salah seorang warga sekitar yang turut membantu mengevakuasi sopir dari dalam mobil, mengungkapkan bahwa mobil tersebut melaju pelan melawan arah dan langsung masuk ke jurang. Dirinya juga menduga sopir dalam keadaan mengonsumsi alkohol saat kecelakaan terjadi. Meskipun mobil mengalami kerusakan parah, sopir berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dua tersangka kasus korupsi Alkes Buru ditahan. Kerugian negara ditaksir 2,8 miliar rupiah. Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi, yakni mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta pejabat penata usahaan keuangan atau PPK-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Jumadi Sukadi alias Madi, dan juga Direktur CV Sani Medika Jaya Atok Suwarto alias Atok. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran pengadaan alat kesehatan atau Alkes, penunjang medik fasilitas pelayan kesehatan mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun 2021 dengan pagu anggaran senilai 9 miliar rupiah. Direktur Reskrimsus Kombes Pol Hujra Somena menjelaskan keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Subdit Tipikor mengantongi sejumlah alat bukti. Adapun tersangka Jumadi membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara serah terima pekerjaan atas nama Sitiono selaku Direktur PT Sanitiara Prima. Ia juga menandatangani kwitansi atas nama AL Akbar Agil Nugraha Permana Suwarto selaku Direktur CV Sani Medika Jaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Somena mengatakan tersangka Jumadi memerintahkan tersangka Atok untuk mendistribusikan uang kepada pihak-pihak tidak terkait dengan pengadaan mini Central Oxygen System yang diterima dalam rekening CV Sani Medika Jaya sejumlah 2.869.690.889 rupiah. Ia juga menggunakan uang pembayaran dengan Alkes tersebut untuk kepentingan pribadi tersangka Atok selaku pemilik perusahaan yang tidak memenangkan tender. Berdasarkan hasil audit dari BPK RI, total keseluruhan kerugian negara yang dikumpulkan dalam perbuatan ini adalah sebesar 3,2 miliar rupiah. Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor junto pasal 55 KUH Pidana. Terhadap kasus ini, penyidik juga berhasil melakukan penyitaan uang tunai dari aliran dana tersangka atau ke beberapa penerima rekening. Pasal yang ada sedangkan kedua tersangka pasal 2 dan pasal 3 junto dapat sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan mekanisme beberapa
Selanjutnya, Tribunnews tim SAR kerahkan drone thermal cari nenek 80 tahun yang nyasar di hutan negeri Hitu, Maluku. Seorang nenek berusia 80 tahun, warga Dusun Wanat, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, dilaporkan hilang sejak Minggu 6 Oktober 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Ambon, M. Arafa mengungkapkan korban dikabarkan hilang saat pergi memanen cengkeh di hutan. Namun hingga hari menjelang malam, korban tak kunjung pulang. Sejak hari itu, keluarga korban dibantu warga Dusun Wanat berupaya mencari keberadaannya namun belum juga ditemukan. Lanjutnya, setelah menerima informasi tersebut pada Selasa 8 Oktober, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi. Setelah tiba dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, tim rescuer KPP Ambon dibantu masyarakat sekitar mulai bergerak menuju ke dalam hutan guna melaksanakan operasi pencarian. Pembagian 2 SRU pun dilakukan guna memperluas area pencarian korban di dalam hutan. Pukul 14.27 waktu Indonesia Timur, SRU 1 mulai bergerak melakukan pencarian korban dengan menyisir sejumlah titik lokasi sesuai dengan informasi dari pihak masyarakat. Kemudian pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, SRU 2 mulai bergerak melakukan pencarian korban dengan menggunakan 1 unit drone thermal. Upaya pencarian korban hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Operasi SAR pun dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok hari. Maret ini 80. Seorang wanita belanja pakai uang palsu di Pasar Madika Ambon. Pelaku kini wajib lapor. Seorang wanita berinisial MR tertangkap basah saat bertransaksi menggunakan uang palsu di Pasar Mardika Rabu 9 Oktober. Diketahui MR berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000. Perbuatannya memancing emosi pedagang dan hampir diamuk massa. Beruntung aparat kepolisian yang berada di TKP segera mengamankan pelaku. Pelaku kemudian digiring ke Mapolsek Sirimau untuk dimintai keterangan. Kapolsek Sirimau Ibtu Fahru Sabri Sultan menjelaskan berdasarkan hasil integrasi, pelaku mengaku tidak tahu jika uang yang digunakannya palsu. Uang tersebut diperoleh pelaku dari temannya di Makassar. Pelaku minta oleh-oleh, namun saat paket diterima ternyata berisi uang. Setelah diperiksa, pelaku tidak tahu kalau uang itu palsu karena menurutnya dia meminta oleh-oleh. Lanjutnya, MR baru mengetahui uang tersebut palsu saat membeli kerupuk di Pasar Mardika. Kapolsek mengatakan pelaku tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Dirinya pun mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati saat bertransaksi menggunakan uang tunai. Ambil, yaitu kita udah mengamankan, lalu kita mengambil keterangan baik dari saksi maupun dianya sendiri terkait peredaran uang palsu. Oleh karena itu kami kenakan yang diduga pelaku wajib lapor. Seperti itu sekarang. Himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi jual beli, apalagi menggunakan uang yang sudah viral. Oleh karena itu, dari kejadian ini kami dari pihak kepolisian mengimbau sangat kepada seluruh masyarakat agar lebih teliti lagi dalam menerima jenis-jenis uang.
Antar palsu. Sender dulu. Sing kalau pintarnya ini palsu. Berulang kali rusak, warga harap perbaikan jembatan Rumah Dian, Maluku Tenggara tuntas berkualitas. Warga Rumah Dian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara meminta proses perbaikan jembatan penghubung antara Ohoi Rumah Dian dan Dian diperbaiki tuntas dan juga berkualitas. Hal tersebut dikemukakan menyusul warga hingga anak sekolah yang nekat melewati jembatan ambrol yang tengah diperbaiki untuk menghemat waktu dan biaya. Pasalnya jika harus melewati jalur alternatif, maka warga harus memutar jalan sejauh 17 km untuk sampai di Kota Langgur karena akses jembatan ditutup. Salah seorang warga, Eda Balubun, mengatakan ini bukan kali pertama rusak, namun sudah 3 kali dimulai pada tahun 2019 dengan hal yang sama. Untuk itu dia berharap bukan hanya cepat selesai, tapi juga memperhatikan kualitas dan bahannya, sehingga jembatan tersebut bisa awet. Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan Dinas PUPR Maluku, Rudi Tuhumuri, mengatakan saat ini pengerjaan jembatan sedang berlangsung dan pihaknya tengah membangun tiang penyangga jembatan yang menjadi elemen penting dalam konstruksi. Untuk target penyelesaian, pengerjaan kurang lebih dalam sebulan telah rampung dan dapat digunakan. Bawaslu ajak jurnalis perempuan lakukan pengawasan jelang Pilkada Maluku. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan ini menggandeng Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, FJPI Cabang Maluku beserta sejumlah jurnalis lainnya di Kota Ambon. Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Stephen Melai, dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk menyukseskan pilkada, termasuk pers, khususnya yang tergabung dalam FJPI Maluku. Menurutnya, pertemuan dengan para jurnalis dimaksud untuk sama-sama mendiskusikan bagaimana posisi dan juga tanggung jawab masing-masing dalam kapasitas yang ada untuk berkolaborasi melakukan tugas pengawasan secara bersama-sama. Dikatakan menjelang pilkada serentak ini, jurnalis perempuan itu bisa lebih aktif lagi. Karena jika memotret dari jumlah pemilih pilkada di Maluku, jumlah pemilih perempuan cukup signifikan. Diketahui kegiatan ini bertemakan integritas jurnalis kawal pilkada dan berlangsung di Grand Avira Hotel Ambon. Ternyata perempuan punya potensi dan ini harus perempuan sesungguhnya merupakan komponen yang sangat penting. Kenapa? Dari jumlah pemilih perempuan signifikan. Lebih. Dalam mempengaruhi berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Undang-Undang Pers masih tetap nomor 40 tahun Ibu. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran, saya kira bicara tentang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi